Perkenalkan, nama saya Sarpani, serial NIM 0101273098. Peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab 621 Masehi. Apa sih itu Isra Mi'raj? Dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena dahulu kala dakwah Rasulullah ditolak oleh penduduk Taif. Penduduk Taif merupakan kota di Makkah di lereng pegunungan Sarawak. Kemudian meninggalnya dua tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib dan 3 hari kemudian disusul oleh istrinya yang bernama Sayyidah Istri Khadijah. Hal ini membuat seluruh penduduk muslim semakin sedih, serta kaum Taif Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah. Dengan ujian ini, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buraq menjemput dan mengajak Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan, Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Tempat berhenti tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Madinah, yang dimana di sana adalah tempat Rasulullah melakukan hijrah. Yang kedua adalah Turshina, yaitu adalah tempat di mana Nabi Isa SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Baitulam. Dijelaskan bahwa di sana adalah tempat kelahiran Nabi Isa SAW. Dan yang keempat adalah Masjidil Aqsa. Di sana adalah tempat Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah 2 rakaat bersama para nabi Adam sampai Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanannya ini disebut dengan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadap Allah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah prasarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sebagai jembatan untuk menuju ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasul kembali ke kota Madinah, tetapi di tengah perjalanan Rasulullah bertemu Nabi Musa SAW dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa SAW meminta Rasulullah untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Rasulullah pun kembali dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, perintah sholat pun menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah SAW diantar malaikat Jibril kembali pulang ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah, dan Rasulullah menceritakan kembali perjalanannya itu kepada Abu Jahal. Setelah diceritakannya perjalanan tersebut,
Abu Jahal mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah menceritakan kembali dan membuat kaum muslimin semakin yakin terhadap Islam. Meskipun banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan kewajiban seorang muslim adalah sholat 5 waktu. Nah, inilah cerita tentang Isra Mi'raj. Semoga bermanfaat dan menambahkan wawasan serta memperkuat keimanan kita.